Puji nama Tuhan, Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini dalam Renungan 10 Menit, saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni penghiburan bagi kegagalan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami kegagalan di dalam hidup ini. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan kita. Kita disebut manusia karena kita bisa gagal. Hanya Tuhan yang tak pernah gagal. Makanya ada sebuah perkataan yang berkata, Tuhan tak pernah salah, iblis tak pernah benar, manusia bisa salah, bisa juga benar. Itulah sebabnya kenapa kita sebagai manusia dianjurkan untuk saling menopang, saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan. Manusia bisa gagal. Itulah sebabnya kita tidak boleh berkecil hati pada saat kita mengalami kegagalan. Kenapa kita tidak boleh berkecil hati? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mampu menggunakan semua kegagalan yang telah terjadi untuk membawa kemuliaan di dalam kehidupan setiap kita. Saya pernah berkata bahwa Tuhan itu bukan hanya bisa menjadikan yang baik dari yang baik. Tuhan itu mampu menjadikan yang baik bahkan dari yang buruk sekalipun. Sehingga ketika kita mengalami sebuah kegagalan, jangan biarkan semuanya itu menghancurkan semangat saudara dan kemudian menjadi putus asa. Serahkanlah segala kegagalan yang telah terjadi ke dalam tangan Tuhan. Belajarlah berserah kepadanya dan nantikanlah rencana Tuhan atas semua kegagalan yang telah terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu yang dimaksudkan di sini bukan hanya sesuatu yang baik saja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil, tidak. Melainkan juga sesuatu di sini berarti hal yang buruk, yang dimana Tuhan bisa menggunakan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Maka teruslah melangkah dengan iman. Percayalah bahwa selama yang hilang bukan Yesus, maka setiap kita masih baik-baik saja. Satu kali pendeta Yonggi Cho atau David Cho, gembala sidang di gereja terbesar yang ada di Korea Selatan, memberikan sebuah kesaksian di mana dia memiliki seorang jemaat yang merupakan pengusaha garam. Jemaat ini membangun perusahaan di dataran rendah. Satu kali terjadi cuaca yang begitu buruk, hujan turun begitu deras dan berjam-jam lamanya. Hujan yang begitu lama turun mengakibatkan banjir sehingga perusahaan tersebut tergenang air. Saudara bisa bayangkan perusahaan garam tergenang air. Maka semua garam yang ada di perusahaan tersebut pada akhirnya hanyut dibawa oleh air banjir. Melihat hal itu, Yonggi Cho merasa khawatir dengan jemaatnya ini, maka dia
bergegas untuk pergi ke perusahaan tersebut. Ketika dia sampai di dalamnya, dia memperhatikan jemaatnya ini duduk melongo di dalam perusahaan yang di sekelilingnya semua garam telah mencair karena dilanda oleh banjir. Melihat keadaan jemaat yang seperti itu, Pendeta Yonggi Cho menjadi takut. Kemudian dia menghampiri sambil memanggil nama jemaatnya dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Maka jemaatnya mengangkat wajah dan berkata kepada Pendeta Yonggi Cho, "Saya baik-baik saja. Saya yakin selama yang hilang bukan Yesus, saya masih baik-baik saja." Saudaraku, dan puji Tuhan, berselang beberapa tahun kemudian, Tuhan pun memulihkan keadaan dari jemaat Pendeta Yonggi Cho ini sehingga dia kembali mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Saudaraku, kegagalan itu tidak membunuh. Kegagalan tidak memiliki potensi untuk menghancurkan setiap kita. Yang menghancurkan kita itu adalah respon yang kita berikan pada saat kita mengalami kegagalan. Bukankah hidup itu 10% apa yang terjadi kepada kita dan 90% bagaimana kita meresponi apa yang terjadi kepada kita? Yakin dan percayalah bahwa apa yang tidak membunuhmu justru menguatkanmu. Itu berarti kita membutuhkan yang namanya kegagalan untuk menguatkan setiap kita. Karena pada saat kita berpikir seberapa cepat kita bertumbuh, Tuhan selalu berpikir seberapa kuat kita bertumbuh. Karakter sangat penting. Memang karunia lah yang membawa kita ke atas puncak. Skill yang membawa kita ke atas puncak, tetapi karakterlah yang membuat kita bertahan lama di atas. Karakter dibentuk oleh apa? Oleh keadaan yang mengecewakan. Dan salah satu keadaan yang mengecewakan adalah pada saat kita mengalami kegagalan. Maka sekali lagi kuatkanlah hatimu sambil percaya bahwa Tuhan dapat merancangkan hal yang baik dari semua kegagalan yang telah terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku, kita tidak akan pernah mengerti apa artinya Yesus adalah segalanya sampai yang tersisa dalam hidup kita hanyalah Yesus. Mudah bagi seseorang untuk berkata bahwa Yesus adalah segalanya. Apalagi ketika dia mengatakan hal tersebut di tengah-tengah kesuksesan, di tengah-tengah kelimpahan, di tengah-tengah terobosan keberhasilan. Apakah orang bisa berkata bahwa Yesus adalah segalanya ketika yang tersisa hanya Yesus? Sebelum kita belajar untuk merasa cukup di dalam Tuhan, maka tidak ada satupun dalam dunia ini yang akan memberikan rasa cukup di dalam jiwa setiap kita. Maka jangan mendewakan atau mentuhankan keberhasilan. Karena mereka yang mudah dihancurkan oleh sebuah kegagalan adalah mereka yang mentuhankan keberhasilan. Hari ini ketika engkau mengalami yang namanya kegagalan, percayalah kepada Tuhan. Karena Dia memiliki rencana indah melebihi daripada apapun yang dapat kita bayangkan di dalam kehidupan ini.